Bawa bapak, kopinya bawa bapak. Silakan. Ini dia. Ini sedotannya silakan sedotannya. Yang kita tunggu-tunggu. Sedotannya. Kayaknya kebalik ya, Jep. Gue itu deh. Enggak, gue ini lah kan emang sedotan yang kebalik. Saya juga ada tapi Sedotan ini yang Sama kebalik. aja. rasa Messi. Wow. Rasa Maradona. Rasa meninggal. Tapi ada asam-asamnya nih. Iya. Kurang rokok kali Met ya. Enak nih kalau rokok nih. Itu kayak kehidupan bapak memang lagi asam. Kayaknya ada rokok. Lagi pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi, dan selamat siang buat kalian semuanya yang ada dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami dalam Kopak Kompilasi Akhir Pekan. Bersama gue Ahmed, Gue Jeffrey dan juga dengan Mr. Arman. Mr. Arman, luar biasa. Jadi ini adalah Edisi Koplak spesial. edisi spesial karena hari besok Arman sudah berangkat ke luar negeri untuk Iya. melanjutkan Studi. studinya. Dan juga koplak kali ini adalah koplak edisi spesial karena kita akan membicarakan berita-berita yang rame dan viral selama setahun ke belakang. Betul Bukan sekali. seminggu doang nih, Setahun. setahun lu bayangin lu. Ini capek nggak tuh? Bikinnya tuh. Langsung aja dibacakan dengan Bung Arman. Berita Ya. pada bulan Januari. Di bulan Januari itu yang lagi rame di Iya. tahun ini itu ada gagalnya timnas kita di AFF 2020. Hmm. Lagi-lagi masuk final dan apalagi. Runner up lagi. Tapi semoga tahun ini kita juara. Ya, ini kan tahun udah mau mulai nih 2022 Ya, ya. udah mulai. Oh, udah mulai. Mulai. Kemarin Masing-masing. habis menang 7-0 Lawan Brunei. lawan Brunei. Ntar lawan Thailand nih. Lawan Thailand. Sorry, ini 2020. Ya. Ini kan 2021. Tapi 2022. dilakukannya di tahun 2021. Kan 2020 lagi pandemi. Karena pandemi Oh. Covid. Iya, terus berarti semuanya dilakukan di Singapura tertutup gitu kan. Sih. Tuh. Iya. Waktu itu kan kita sempat ngundang juga kan. Pak Iya, Arman sempat datang makanya. ke sini kan. Bapak gimana sih lupa banget sih Saya Bapak. saya lupa. Kedepan ini bakal kayak gimana menurut Bung Arman? Kalau dari komposisi pemain ya Bu Ah, Ahmed, iya, Bung iya. Jeffrey, seharusnya tahun ini lebih bagus. Lebih bagus ya. Karena skuadnya tidak terlalu banyak berubah, plus ditambah pemain-pemain yang lebih oke. Lebih oke. Ada Ahmad di sana, ada Spaso di sana. Pada bulan Februari, Rusia melakukan invasi ke Ukraina pertama kali pada tanggal 24 Februari 2022. Dan masih berlangsung terus nih sampai sekarang nih, Matt. Betul sekali. Dan menurut Reuters, setidaknya sudah ada 42.000 korban jiwa, 54.000 yang cedera, dan yang hilang sekitar 15.000. Jadi ada orang-orang yang hilang juga, nggak ditemukan, entah dia pergi ke negara lain gitu-gitu segala macam. Terus sekitar 140.000 bangunan hancur dan kerugian total diperkirakan tuh 350 billion US dollar atau sekitar 5.700 400. 5.400 triliun rupiah. Iya. Tentu itu angka yang sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat Iya. sekali. Dan sampai sekarang kejadian Masih Ukraina dan Rusia berlangsung. masih berlangsung sampai sekarang. Tanpa ada titik jelas kapan berakhir ya, Met ya. Sampai negara-negara lain pun katanya mau ikut-ikutan tuh ya. Iya. Ya. Berita yang terjadi pada bulan Maret di tahun 2022. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bicara tentang minyak goreng. Ia menanggapi soal kelangkaan minyak goreng dan melejitnya harga komoditi itu yang dipasarkan dalam bentuk kemasan. Bahkan dia sempat bilang, ibu-ibu kalau bisa jangan masak pakai minyak goreng kan? Iya, Jangan rebus goreng-goreng aja, terus. kukus aja. Kukus aja, rebus terus. Apa yang ada di dalam kepala kalian ketika mendengar berita itu? Bahwa Megawati sebenarnya tidak ada di pihak Wong Cilik yang selama ini dia bela. Nggak boleh ngomong gitu juga. Tuh kan tadi katanya, gue dimintain pendapat. Gue minta persepsi lo yang netral, Bung Jeffrey. Tadi gue nggak pendapat, Ini gue bilang, kita lihat ntar gue nggak di boleh PAN. nih, malah dia Iya. boleh sama dia. Dan Golkar. Golkar, saya Golkar. PAN. Partai umat. Kalau menurut Bung Ahmed aja deh, selaku yang bacain berita nih. Menurut gue bagus juga kalau memang kita lebih banyak makan Rebus-rebusan. rebus-rebusan. Kan itu ada manfaatnya juga kan? Tapi kan nggak Bisa. semuanya direbus, gimana Iya. ceritanya coba? Tapi blunder lah. Tapi memang itu Blunder, berita kan? yang bikin kita ini ya agak sedikit happy juga happy, tapi sedih juga sedih ya. Sedih Bung juga ya. sedih ya. Kalau Kenapa menurut sedihnya kenapa lu? Ya karena ada pernyataan yang seperti itu yang Yang dilontarkan. keluar dari ketua umum partai. Mantan presiden Mantan Republik Presiden Republik Indonesia lagi. Di bulan April bulan April. itu ada pemerintah yang menghapus ketentuan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN secara bertahap. Ini berdasarkan uji coba pelonggaran sejak awal Maret. Jadi sejak
April tuh bule-bule udah bisa datang, Udah mulai bisa. bebas karantina gitu. Banyak lah turis masuk lagi gitu. Orang-orang di Pariwisata Jawa kita bisa kembali keluar, naik. gitu. Oh iya. Kita kan Gitu. punya rencana dulu mau ke Bali kan. Iya, Agustus Aduh, ya nggak jadi ya. nggak jadi. Per poin, Di per bulan poin. April juga pemerintah tuh setelah 2 tahun akhirnya memperbolehkan atau mengizinkan masyarakat Indonesia untuk mudik lebaran, tapi dengan tetap ikut protokol kesehatan yang ada gitu. Sampai kita bikin lagunya tuh waktu itu tuh di Badiku ya kan. Oke. Ingat nggak? Sudah 2 tahun Kita nggak mudik lebaran, lebaran hanya ada peraturan peraturan dari pemerintah. Oke, Mbak Delvi, mana suaranya? Tapi lu kemarin mudik nggak sih enggak ya? Enggak, gue nggak mudik. Lu Kenapa? juga enggak ya? Gue juga enggak. Gua Tetap enggak. nggak ada yang mudik ya kita ya? Lah emang lu mau Walaupun mudik? udah dibolehin. Lu mudik kemana? Iya, gue enggak juga. Kalau gue sih masih wajar gue mudik, lu Iya, kan orang tinggal tuanya di masih sini. luar sana. Lah gue kan di Medan, Padang. Tapi lu udah dari kecil di sini, rumah lu Orang di kan sini. Lu Kalau kenapa gua aja orang gua tua mudik. kemana? Oh, iya. Berita pada bulan Mei 2022. Anak Ridwan Kamil, Emeril Khan atau Eril dinyatakan hilang terbawa arus sungai Are. Are di Swiss saat berenang bersama adiknya. Namanya? Jara. Rame tuh beritanya. Iya, Itu rame. kayak membuat kita sedih. Kaget, kita sekantor Badiku juga kaget tuh Kita kaget. semua langsung. Bahkan kita sempat mengucapkan belasungkawa rame-rame kalau nggak salah ya. Iya. Mas Prabu sampai ke sana. Iya. Sana. Buat melaporkan langsung dari sana gitu. Oh, ya gua dengar. Buat melihat langsung Sungai Are itu posisinya kayak gimana sih? Sorry, Mas Prabunya ke Bandung atau kemana? Swiss. Swiss lah, ngapain? Oh. Ngapain ke Bandung? Nggak tahu tuh. Orang Iya, Ridwan iya. Kamil juga langsung jalan ke Swiss kok. Ambil Iya. cuti dia. Lalu di bulan Mei juga Bung Jeffrey, Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan terbaru tentang penggunaan masker. Jokowi izinkan lepas masker ketika beraktivitas ruangan terbuka. Karena di detik ini Apa kita tuju- Bisa apa- copot masker di ruangan terbuka. Tapi apa tujuannya Jokowi suruh untuk melepaskan itu? tujuannya untuk Transisi. menenangkan masyarakat Bisa bahwa jadi menenangkan masker. bahwa mental. mental. Jadi Mental kita udah polis. bisa balik beraktivitas seperti biasa lagi di luar gitu. Tapi kalau menurut gua Jokowi juga sedikit keliru karena pakai masker di ruangan terbuka itu juga penting Bung Arman. Kenapa itu? Ya karena kita membatasi diri kita untuk polusi yang masuk dan segala macam. Iya. Tapi saya lihat Bapak Ahmad jarang pakai Iya, masker. lu juga jarang pakai Di masker. ruang terbuka. Karena gua nggak percaya sama pandemi. Di bulan Juni, di Juni itu jasadnya anaknya Ridwan Ridwan Kamil Kamil. akhirnya ketemu. Di bendungan di daerah Bern, Swiss pada Rabu pagi 8 Juni 2022 jam 7 kurang 10 waktu setempat. Iya. Iya. Akhirnya ditemukan jasadnya men Betul. setelah nggak ditemukan selama berapa lama tuh dari 26 Mei sampai 8 Juni. Jadi 2 mingguan. Iya, kurang Iya. lebih. artinya memang berita ini dulu kemarin itu sempat bikin Panjang tuh ngikutin tuh. iya orang tuh banyak 2 minggu. gitu ngikutin itu Banyak kan. yang bantuin nyari Banyak segala yang nyari. macem. Dan jangan lupa juga doa turun di Doa, panjatkan iya. segala macam. Dan memang viral ya bukan Iya. viral lagi memang kayak nasional. Jadi berita nasional. Nah, iya berita nasional. Bahkan internasional juga. Internasional Internasional. juga ya. Betul bro, setuju. Ya intinya yang jelas sedih Sedih lah. pasti. Terus terharu juga pasti, ya kan? Akhirnya ditemukan gitu. Akhirnya ditemukan, akhirnya bisa, Bisa dibawa pulang, dan dikuburkan dengan layak gitu dengan layak di di Indonesia. dekat rumahnya sendiri, Iya. dan keluarga-keluarganya. Di bulan Juli ada satu kasus yang sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar juga tuh, Mit. Sama kayak perang Rusia Ukraina tuh. Iya. Sampai sekarang nggak kelar-kelar, yaitu ada tragedi meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Gitu. Awalnya narasinya tuh pada 8 Juli bilangnya nih ada insiden penembakan. Nah, habis itu setelah 11 Juli baru ada konferensi pers dijelasin bahwa ini ya baru diungkap lah kematiannya Brigadir J ke publik dan polisi baru mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai detik ini. Sampai ada isu kayak perang antar geng Oh, di, iya. ya kan, Iya, di iya, iya. internal Polri. Iya, iya, Dan iya. itu apa ya? Jadi kemana-mana sih sebetulnya Gimana-mana Sambo ini. jadi makin bagus nggak sih? Perang mereka perang kan saling buka-buka kejelekan masing-masing, jadi kita lihat. Jadi makin bagus, makin terbuka. Terus tapi jadi tapi di bahaya. satu sisi juga ini kalau dibuka ke publik ini bahaya, memalukan. I don't have a trust, you know. Oh, iya. I don't have trust for the police department.
Dan Sambo tuh sampai sekarang tuh belum kelar nih kasusnya. 2000 ini gue prediksikan 2023 pun Masih tuh berjalan terus. Masih jalan terus nih. Akhirnya kalau prediksi lu akhirnya Iya. gimana nih? Kayaknya Akan Akhir terang dari- apa hilang gitu aja. gue curiga nanti si Sambo nih jadi sad boy. Di bulan Agustus 2022 nih ada cacar monyet yang masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat ada 26 orang yang terdeteksi dengan suspek cacar monyet. Gitu. Dari jumlah itu, 1 orang dinyatakan positif, 21 orang negatif dan 4 orang suspek waktu itu masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Nah, ini tuh cacar monyet tuh udah sempat jadi perhatian dunia, perhatian WHO waktu itu bahkan. Gue tahu. Gitu, makanya sempat diwanti-wanti banget jangan-jangan setelah COVID selanjutnya cacar monyet nih. Tapi untungnya mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu, Dinas Kesehatan saat itu tuh berhasil lah, jadi nggak terlalu menyebar kemana-mana gitu. Betul. Di luar juga nggak membludak kayak Iya. COVID gitu. Jadi memang Udah banyak belajar lah. COVID Banyak membuka belajar. mata kita gitu. betul. Yang terjadi di bulan September 2022 itu ada berita tentang Puan membuat Dewan Kolonel yang merupakan wadah bagi anggota DPR fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden 2024. Dan memang itu terjadi kejadian itu. Kenapa kejadian itu ada? Gue nggak tahu ya apa maksudnya. Kalau menurut gue sih memang lebih kayak pengen nyari Ngetes aja ya, Tes tes ombak ombak. gitu kan. Kayak karena di sebelah sana ada koalisi-koalisi yang mulai terbentuk gitu kan. Lalu sementara PDIP juga masih bingung nih ya bakal mau nyalonin siapa ya kan. Makanya isu soal Puan Maharani itu pun harus dapat dukungan dari kelompok di luar partai gitu kan. Puan nyalon gue setuju. Iya. Karena Kalau kan soalnya biar rambutnya memang bagus, iya. dia harus Perempuan tuh nyalon. lebih cocok untuk nyalon. Kalau nggak nyalon, Kalau maksud nggak gua lagi. itu. Tapi akhirnya Dewan Kolonel ini dibubarkan Akhirnya sendiri kan. dibubarkan, Karena PDIP juga nggak menganggap ini ada Ini gitu. ada Maksudnya dan nggak mau juga ada kontroversi yang terlalu iya, nggak berlebihan mau ada soal dua itu. kaki gitulah ya. Ya, tapi berita ini juga menjadi salah satu berita Perhatian yang publik kemarin. dan publik terutama di dunia politik ya. Oktober ini di awal-awal ada kasus gagal ginjal akut yang menelan korban anak-anak. Wow. Wah, ini juga nih. Jadi kasus ini ditemukan di 28 provinsi dengan angka kematian 52% pada awal November. Wow. Sempat jadi perhatian juga nih buat teman-teman badiku Banyak yang udah pada teman-teman punya anak. Yang ditarik juga kan. Iya, yang udah pada punya anak pada ketar-ketir kayak Mas Budi yang di sebelah sana, Pak Ajat juga yang di sebelah sini. Gagal ginjal Iya. memang sampai sekarang masih menjadi Bukan udah enggak, udah ditarik-tarik semua obat-obatannya. ya tapi masih aja ada ketakutan orang untuk gagal ginjal. Efeknya masih ada sampai sekarang maksud Iya, tapi tetap udah di langkah-langkahnya cepet juga tuh Pemerintah. dicari-cari. Pertanyaannya kenapa kalau zatnya berbahaya tapi bisa tembus di awal? gua. Di Lanjut. Oktober juga Masih di ada Oktober nih. tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah bencana kelam bagi sepak bola Indonesia, kata Jeffrey. Ya. Tercatat sebanyak 135 korban jiwa dan 583 lainnya cedera akibat peristiwa ini. Wow. Emang kalau kata lu apa? Bukan bencana kelam gitu. Bukan bencana kelam, Tragedi. pembunuhan kelam. Wah, Pembunuhan. iya. Berarti Statement tuh, sebuah Dengan statement dari sengaja menembakkan gas air mata Hmm, tribun. betul. Ada anak-anak, ada orang tua, apa tujuannya? Pintu ditutup, nggak bisa Enggak, keluar. itu gas air mata memang kalau kena sesak napas cuy. Gue pikir ada pemikiran yang sempit ya tentang tentang Bahkan di tindakan ini. AFF tahun ini pas main di GBK ada spanduknya dicopotin. waduh, yang barusan kemarin Iya, ya. kemarin Tentang dong. Kanjuruhan dicopot, kenapa? Iya. Kenapa tidak boleh dengan spanduk tentang Kanjuruhan? Pas di Betul. Malaysia untungnya kita main ada spanduk juga nggak apa-apa. Kanjuruhan itu apa yang bisa kita petik dalam dunia sepak bola, Bung Arman? Patuhi aturan yang ada. Patuhi aturan yang ada. maksudnya? Menurut gua polisi Penonton jangan masuk ke lapangan. ada tindakan Polisi jangan pakai gas air mata. Oh. Ikutin aja kan udah ada aturannya. tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap polisi yang menembakkan gas air mata itu sampai sekarang. Beberapa kan udah ada yang harusnya ketangkap. Cuman Tapi yang kemarin terakhir ada yang mulai udah tenggelam, makanya kemarin dibentangkan spanduk tuh biar diingatkan lagi diingatkan gitu. lagi. Terus Oh. sampai Kanjuruhan belum ya. selesai gitu ya. Gitu. Karena belum diusut tuntas pelaku-pelakunya sampai
sekarang. Di bulan November itu ada salah satu berita yang sempat menjadi perhatian publik adalah Indonesia terpilih menjadi tuan rumah KTT G20. Dan itu satu kebanggaan buat Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Sukses lagi. Hitungannya sukses sih. Nah, menurut kalian gimana tuh KTT itu? Ya bagus sih, maksudnya dari pertemuan itu bisa menghasilkan deklarasi kesehatan gitu bagi dunia gitu. Ada beberapa poinnya lah. Lanjut, terus? Kalau gue sih ngelihatnya Indonesia udah mampu gitu, capable gitu buat ngadain event-event besar dunia kan itu hitungannya gitu. Dan para pemimpin dari G20 juga nggak nyangka kalau Indonesia semewah ini gitu. Ya, betul. Ngebikinnya dibanding KTT sebelumnya. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan KTT itu diadakan. Bapak mengingat ada persoalan-persoalan lain dan itu semacam kayak pertemuan eksklusif para elit gitu loh. di tengah-tengah pandemi, krisis keuangan global dan perang Rusia Ukraina, dan belum lagi soal Amerika dan Rusia untuk datang ke KTT itu kan jadi sempat masalah kan kemarin kan. Jadi kayak ya udah memang itu ajang yang selebrasi elit global gitu loh, selebrasi elit global yang memang kudu dirayain. Karena nggak dirayain juga salah, karena disitulah tempat mereka bertemu, tempat kita diskusi, tempat kita bertukar pikiran tentang kebijakan apa yang harus kita ambil. Selain itu ada di 21 November ada berita duka lah ya hitungannya. Jadi ada gempa Cianjur dengan magnitudo 5,6 sekitar jam 13:21 per Desember kemarin 7 Desember tuh jumlah korban jiwanya mencapai 334 jiwa. Bupati Cianjur tuh Herman Suherman mengklaim jumlah korban tewas diperkirakan hampir melebihi dari 600 jiwa. Ini namanya sangat Jawa Barat ya. Iya. Kenapa Atep gitu? Suratep gitu ya. Herman Suherman. Emang kita kan ada yang terdampak. Oh iya. Jeffrey. Salah satu temannya Badiko yang terdampak. Siapa namanya? Farul. Rizky. Jauh banget. Rizky terdampak kan. Rumahnya katanya 50% lah hancur 50% gitu. hancur gara-gara itu. Gitu ya. Ya begitulah, namanya juga gempa. Ini Musibah. kita tuh harus mulai berpikir tentang mengetahui gempa itu kapan bakal terjadi. Bukan itu sebenarnya, nggak bakal bisa. Ilmu yang, pengetahuan yang dong. bisa kita ketahuin cuman titik-titiknya, sesar-sesarnya, ada sesar-sesar baru. Dengan teknologi yang semakin maju harusnya kita udah bisa tahu lagi, Jeff. Ada sinyal-sinyal, wah ini ada bakal gempa. Gak bisa, Met. Yang bisa dilakukan itu pencegahan, kayak nggak boleh bangun rumah di jalur patahan, nggak boleh bangun rumah di tanah yang gampang. Menurut gue gini, nggak boleh bilang nggak bisa, tapi memang harus ada upaya untuk mengarah ke sana, Bung Jeffrey. Ada juga Piala Dunia 2022 dimulai tanggal 20 November dan mencetak sejarah karena ada serangkaian pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini adalah edisi pertama turnamen yang diselenggarakan oleh negara Arab atau Muslim, Qatar. Kemudian Argentina keluar sebagai pemenang dan melengkapi raihan trofi Lionel Messi. Dan itulah yang membuat kita memenangkan kopi ini dari Bung Arman Saya Maulana. Terima kasih sekali atas kopinya. Karena jadi gimana? Tapi apa sih yang sebenarnya menurut kalian Piala Dunia tahun ini dan Piala Dunia 4 tahun yang lalu? Banyak. Apa coba? Salah satunya stadionnya itu ada AC di Qatar ini. Dulu nggak ada ya? Nggak ada karena suhunya kan terlalu panas. Oke. Karena mayoritas pengikut pesertanya Piala Dunia kan biasanya dingin. Dan juga ini diselenggarakannya di akhir tahun karena itu mungkin cuaca paling adem di Qatar. Biasanya kan di tengah tahun. Oke. Selanjutnya ada di 15 November tuh adalah tanggal ketika populasi dunia melebihi 8 miliar orang untuk pertama kalinya menurut PBB. Dari 7 miliar ke 8 miliar tuh kata PBB butuh waktu 12 tahun. Tapi untuk dari kata PBB lagi nih dari 8 miliar ke 9 miliar kayaknya bakal butuh waktu 15 tahun karena tingkat kelahiran kolektif tampaknya melambat gitu. Maksudnya udah banyak anak muda yang kawinnya antar-antaran, menunda atau menunda punya anak.
Ada hubungan. Ini kan berarti dari 7 miliar ke 8 miliar itu 12 tahun. Berarti sebelumnya 2010 tuh 7 Iya. miliar. Dan untuk sekarang untuk nambah 1 miliar lagi diperkirakan 15 tahun. Lebih panjang. Lebih panjang. Berarti kita harus membuat banyak generasi baru. Iya, Met. Tapi Bikin umur banyak pendek. punya anak, Met. Tapi di satu sisi sekarang ada fenomena lagi. Apa itu? krisis seks di Iya, child free. Child free. Iya, nah itu yang bikin Gitu. waktunya jadi lama 15 tahun. Kan harusnya kan hitungannya kan harusnya lebih cepet nih, tapi ternyata PBB mengiranya bakal lama nih. Ya, Menduganya. mungkin orang juga berpikir ya ngapain lagi gue mau buat Ngapain lagi anak punya ini hidupnya anak, lagi capek. susah, Ah, ekonomi lagi sulit. bukannya banyak anak banyak rezeki, Iya. Bapak Ahmed. Itu konsep kuno sih. Konsep kuno ya. Masih pakai aja lu. Bukannya Bapak juga berdelapan bersaudara. Di bulan Desember itu juga Bung Jeffrey dan Bung Arman, itu ada satu berita yang sangat viral. Kaisang, anak ketiga dari Joko Widodo, menikah dengan Erina Gudono dan menjadi suami dan istri. Usai ijab kabul yang dilaksanakan di Pendopo Agung, Ambaruk Mojok, Jakarta, Sabtu 10 Desember 2022. 2022. Hah, gua kalau ngeliat berita nikah-nikahan gini gua jadi keinget Sedih. temen gua ya. Kalian lihat nikah-nikahan aja sedih ya kan? Apalagi gue yang ngalamin nikah-nikahan. Wajar nggak sih pernikahan dengan segede itu jangan ditampilkan oleh seluruh Indonesia gitu, wajar nggak sih? Itu kan kayak di zaman-zaman dulu kayak sih, zaman-zaman Tapi kerajaan mungkin gitu juga kan. medianya merasa diuntungkan kalau mendapatkan akses itu. Nah, Trafficnya oke kalau nyiarin pernikahan anak presiden. berarti memang ada orang yang pengen nonton. Iya. Masyarakat kita tuh kepo gitu loh. Apalagi Kaisang juga di sosmed kan aktif kan. Benar. Paham. Kalau menurut lo, Jeff? Menurut gua selama itu pakai duitnya dia sendiri ya nggak apa-apa lah gitu, mau dirayain kayak gimana juga gitu. Udah uniknya, Matt. Kaisang tuh nge-tweet katanya 99% tuh dia nggak kenal. Sama? Yang Tamunya datang, di pernikahan. bayangin. Itu Oh, dia iya. cuma kenal 1% dari seluruh tamu. Waduh, fuck, man. Nah, gimana tuh? Berarti Pernikahan. memang dia bikin acara nikahan itu ya udah karena dia anak presiden ya. Karena siapa dia yang- kaya, karena dia punya. ini ya mau datang aja, mau makan aja. Oh berarti walaupun anak presiden juga tetap aja tuh ada pressure ya kan, maksudnya yang datang tuh teman-teman orang tuanya Iya. aja gitu. Hmm. Sama aja gitu pressure-nya gitu. Iya sih. Nah, ini teman Nggak. siapa, temannya bapak gitu. Udah. Ya dah. Jadi intinya kaleidoskop ini gimana, Matt? Kaleidoskop ini Penting. penting buat Menjadi pengingat untuk kita semua. menjadi pengingat untuk reminding ya. Reminder buat kita semua bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2022 yang itu sebenarnya menyita perhatian publik dengan kasus-kasus tertentu. Dan semoga di 2023 nanti kita bisa dapat pelajaran nih. Betul. Dari hal-hal yang udah terjadi di 2022 gitu, biar Kita yang jelas bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dari hari ke hari. ya Untuk apa? Untuk menjadi kekuatan untuk Diri kita. menjadi diri kita sendiri. Kalau bisa menjadi kekuatan. Oke Badis, itu dia tadi kompilasi akhir tahun ya, bukan akhir minggu lagi nih, bukan Iya. akhir pekan lagi nih. Kompilasi akhir tahun udah kita bawakan untuk kalian semua. Pokoknya terima kasih sudah menonton selama panjang banget ini videonya nih pasti Iya. nih. Karena Dan- ini kita buat spesial ya. Iya, dan jangan lupa Mamet, Jangan lupa download aplikasi Badiku biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan yang paling penting adalah anti hoax ya. Betul Bung sekali. Jeffrey. persahabatan bagai kepompong, ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Dadah.